Asal muasal Patigolo Arakian berasal dari kandungan Soge dan Kewa. Soge Kerowe Pulung Gelak dan Sita Miteng Kewa Ama. Dari Ile Egon Mau Mere. Soge dan Kewa sebenarnya berasal dari kaum Melanesia yang terluput dari amukan Barero Redong Kenoragora, Tasik Lau Bakdai, Bana Enak Belebo-lebo, Tanah Tewak, Ekan Heleng atau disebut air bah, yang terjadi pada tahun 600.000 tahun yang lalu. Karena pada waktu itu kurang lebih 70% manusia yang masih hidup karena lari meloloskan diri pada wilayah puncak gunung yang tinggi. Pada waktu kejadian itu, seluruh bumi tenggelam dan hanya gunung-gunung yang tinggi yang tidak ikut tenggelam. Setelah Wayana Lodo Wato Honggere, Tanah Nebong Ekan Bau, Ile Tibo Woka Boreng, barulah semua kaum Melanesia turun dari gunung dan mulai menetap di wilayah Tanah Nasar Abang Belen untuk melakukan aktivitas mencari hidup, termasuk orang tua nenek moyang dari Soge dan Kewa. Namun pada waktu itu, seluruh kaum Melanesia masih terus hidup berdampingan dengan kaum Haring dan Botang dan Nitung Lolong, hingga terjadilah saling kawin-mawin yang tidak terelakkan. Soge dan Kewa pun kawin dan kemudian menetap dan menamakan tempat dengan nama Wolo Marang. Dari hasil perkawinan itu, maka terlahirlah Kerowe Mite Pulung Gelak. Kerowe Mite Pulung Gelak mengenakan Pusi Goa Kewa Ama. Pusi Goa Kewa Ama mengenakan Enga Adabang. Enga Adabang mengenakan Pusi Goa Pati Miten Kewa Ama. Pusi Goa Pati Miten Kewa Ama mengenakan Igo dan Enga. Enga mengenakan Pusi Goa Pati Miten Kewa Ama. Pusi Goa Pati Miten Kewa Ama mengenakan Patigolo Arakian dan Bui Kenuka Harawadang. Oleh karena Enga tidak mendapatkan hak warisan, maka ada lain yang one nepana boholawo tue udet pana sega gawe sain di Solot Relodo kini adonaran Nuhan Lebong dan menetap di Seburi Woka Pagapele dan menamakan tempat yang dengan nama Rita Wolo. Di sini nagute wae pilih anak Ohan Uli, maka terlahirlah baginya Pusi Goa Pati Miten Kewa Ama. Pusi Goa Pati Miten Kewa Ama nagute wae pilih anak dan Ohan Uli, maka terlahirlah Patigolo Arakian dan Bui Kenuka Harawadang. Bui Kenuka Harawadang dalam kesehariannya dia selalu bertenun kain agok watek, sedang saudaranya Patigolo Arakian bekerja sebagai tani membantu ayahnya dan iris tuak. Bui Kenuka Harawadang tidak bertenun di rumahnya, melainkan di suatu tempat yang ia namakan Bui Banyubuak. Tugas utama Patigolo setelah pulang dari iris tuak ialah menghantar perbekalan orang tuanya ke kebun. Namun pada suatu hari, Patigolo Arakian tidak mau mengantarkan bekal, tapi masuk kamar dan tidur pulas. Ketika jam siang, Bui Kenuka Harawadang yang telah selesai menyiapkan bekal orang tuanya itu, namun Patigolo tidak kunjung datang. Maka marahlah dia. Bui Kenuka Harawadang kemudian mengambil senurit atau alat tenun dan jalan menuju rumah untuk panggil Patigolo. Namun Patigolo bangun sambil marah-marah dan mengatakan, saya hari ini tidak pergi ke kebun antar makanan. Patigolo kemudian memukul saudaranya itu. Merasa tersakiti, Bui Kenuka Harawadang serta merta mengayunkan senurit ke kepala Patigolo dan berlari ke tempat pertenunannya, kemudian pergi menghantar makanan ke kebun untuk orang tuanya. Merasa sakit dan melihat darah bercucuran dari kepalanya, dia takut dan lari masuk hutan untuk bersembunyi. Pada tengah malam, ia bermimpi. Datanglah seekor kelelawar besar raksasa dan menerbangkan dirinya
menuju timur Matarera Kei Silo Panladun Tawa di Pulau Timur. Ternyata benar. Ketika fajar menyingsing, ia sontak kaget bahwa dirinya di atas sebuah batu di sebuah mata air. Ia terbangun dan tiba-tiba ada suara yang memanggilnya. Ternyata suara itu adalah anak dari sang raja kerajaan Wahiku Wehale, anak dari Raja Meromak Wan, keturunan dari Timu Paik Laran, yang adalah anak keturunan dari Ile Woka Laga Doni Jaing Jeradolong, dati dari Watu Rain Tanah Adam Ekam Blemak Maju Bajabian Mandiri Tandolong. Mereka berdua pun jalan menuju istana kerajaan Wahiku Wehale, dan Patigolo pun diangkat menjadi anak. Patigolo Arakian setiap harinya bergaul baik dalam kaum istana dan juga di luar istana, termasuk bergaul juga dengan kaum Cina yang selalu datang dan pergi pada kerajaan itu. Demi menjaga dirinya, Patigolo Arakian membuat keris dan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu cendana. Dia semakin dikenal hingga pada suatu kali dia pun berangkat dengan kaum Cina menuju tanah Sinai ikan Jawa. Pada tahun 1260, ketika itu dia telah berusia 20 tahun. Dia masuk menjadi anggota militer Pamalayu dan ikut ekspedisi ke Sumatera untuk menaklukkan kerajaan Melayu. Pada tahun 1276, Raja Kampah menawarkannya untuk bekerja sama bisnis kayu cendana. Maka berangkatlah mereka berdua menuju Pulau Timur. Setelah beberapa kali memasarkan kayu cendana, pada tahun 1280 dia berhenti dari pekerjaan bisnisnya itu karena ingin pulang ke kampung halamannya di Adnara Nuan Nebon, Solot, Rela Lodo. Dia pun merakit sebuah bero sampan yang bertangan dengan memasang layarnya sangat sederhana yang terbuat dari pohon tuak. Dia pun berlayar menuju Pulau Adonara. 7 hari lamanya dia pun tiba di Sagu Atu Matang. Melepaskan perahunya di Sagu Atu Matang, dia kemudian jalan dopa ile Gere Woka dan tibalah di Seburi Woka Pagapele. Dalam pencarian kaum keluarganya, bertemulah dia dengan seorang darat cantik yang bernama Bui Banyuwa. Dia benar-benar sudah lupa akan wajah saudaranya kandungnya itu. Dia pun mengenalkan dirinya dengan nama Pati Kambaraja. Terpautlah mereka dengan cinta. Maka kawinlah mereka berdua. Pada masa kehamilan 8 bulan, yaitu hamil tua, Patigolo tidur-tiduran di bawah pohon rindang. Datanglah Bui Banyuwa untuk mau mencari kutunya. Patigolo pun ikut apa yang diminta istrinya sambil bercerita indah. Namun tiba-tiba Bui Banyuwa terpukul diam 1000 bahasa dan seraya tunduk dan menangis karena melihat bekas luka di kepala suaminya, luka di mana terkena benturan alat tenun miliknya ketika mereka berdua masih kecil. Patigolo Arakian tersontak bangun dan menatap sang istrinya yang lagi menangis dan bertanya, "Apa gerangan yang membuatmu menangis?" Bui Banyuwa menjawab, "Dunia ini menjadi hancur bagiku ketika kulihat bekas luka di kepalamu. Ternyata kecurigaanku menjadi nyata bahwa kau adalah saudara kandungku, yaitu Patigolo Arakian. Aku adalah saudarimu, Bui Kanuka Harawadang. Pergilah dari sisiku, lupakanlah cinta kita." Patigolo sontak berdiri dan berkata, "Baiklah, hari ini pun aku berangkat dari kampung ini, kembali menuju ke tanah Sinai ikan Jawa. Namun, bila anak dalam kandunganmu itu terlahir kelak, bila laki-laki, maka sebutlah namanya Pusi Goa Patimiten Kewa Ama. Dan bila anak itu kembar, maka sebutlah nama mereka masing-masing dengan nama Pusi Puang Poken Goa Arang Lolong." Dia dengan beronya berlayar menuju timur Gere Kei Silo Panladun Tawa, Pulau Timur. Sampai di Pulau Timur, dia kembali batalkan
untuk ke tanah Jawa. Di Pulau Timur dia tinggal dan bekerja sebagai pelaut, menganyam dan memasang belutu dan buo, alat penangkap ikan. Dan tempat itu dia tinggal diberi nama Tobi Lolong, atau disebut di atas pohon asam. Dan nama itu masih ada hingga kini. Pada tahun 1320 dia pun berlayar menuju Alun-Alun Nebon untuk bisa bertemu dengan anak-anaknya. Selama 7 hari 7 malam karena arus terlalu kencang, dia terdampar di air Lusi Tarambala, Watan Veka Ipensue, kini Leverang Tanah Garang. Selesai mengikat beronya di bibir pantai, dia gegas untuk beristirahat karena sangat lelah. Saat ia memandang ke atas arah puncak bukit, terlihatlah ada bayangan setitik api di atas bukit. Timbullah pertanyaan di hatinya, apakah di situ ada penghuninya? Nantilah besok pagi saya akan ke sana untuk ingin tahu tempat itu. Dia pun baringkan tubuhnya tepat di rarantukan atau disebut tengah jalan. Pagi sekali Pukia Metin Lau Mara Padang. Watewele Wadona pun bergegas ingin pana otok lolong launai. Sebab ketuk olaga bera sae teba mata kender. Untuk pau uli bekat lango. Pau nuba bekat bela terhadap sang anaknya bau leleng bala bau au gakat matang. Pada waktu itu dia tiba di bibir pantai. Dia tersontak kaget melihat sesosok tubuh kekar muda belia yang tertidur pulas di tengah jalan. Dan sebenarnya Patigolo Arkian sudah tahu akan kehadirannya. Dia cuma pura-pura tidur pulas. Watewele Wadona menjongkok, memegang dan menggoyang tubuh Patigolo seraya memanggil untuk bangun. Namun serta merta Patigolo Arkian menyambar tangan Watewele Wadona, bangun berdiri dan saling tegur sapa dan tertawa riah. Mata beradu mata dan hati pun tunduk lantak, terhipnotis dalam cinta. Mereka berdua jalan naik bukit dan hidup sebagai suami istri. Dalam memperkenalkan diri di hadapan olah belen tarambala olah baram mau oli terang tekek mandiri, Liku Tinalema dan Walang Duli Rua bersama orang-orang penghuni dari kaum Sirapaji pada lewo wotoh menguntukkan tanah wolong welak dole. Patigolo pun disambut senang dan menjadi penghuni baru. Setelah beberapa hari kemudian, olah belen Tarambala jalan menuju Nubaduang untuk menyampaikan hal Patigolo Arkian kepada sang raja Regi Belen Sabusua Sarebiti, karena dirinya lah yang menjaga dan melindungi Watewele Wadona, Waiwele atau Utang Kapatoa Sordona dalam persembunyiannya akibat dihamili oleh Nurul Nama oleh Mau alias Lian Nurat. Maka datanglah sang raja Regi Belen Sabusua Sarebiti untuk mencari sang iparnya Patigolo Arkian demi melihat kebenaran akan hubungan antara mereka berdua, suami istri Watewele Wadona.